Navapak itu adalah lokasi dengan feng shui terbaik di BSD. Ini sesuai hitung-hitungan saya, ini adalah bagus untuk tempat yin maupun yang. Plus daerah yang itu bagus ditaruh kolam renang. Nah, ini dia. Balik lagi ini di IP paling viralnya Snapin. Di acara apa nih, Ko? Ruang Feng Shui. Wah, hari ini kita mau lihat Feng Shui dari rumah apa nih, Ko? Oh ya, ini jadi suatu mahakarya yang baru lagi, dibuat dari Navapak. Jadi dulunya mungkin Tere pernah dengar Linden, yang luar biasa, launching pas Corona sold out. Iya, lakunya cepet banget ya. Ini kenapa saya seneng banget sih, Ter, berada di lingkungan Navapak. Navapak itu adalah lokasi dengan feng shui terbaik di BSD. Jadi kalau saya sering menangani klien-klien di Navapak untuk jual beli sewanya, dan susah sekali mencari unit yang dijual karena butuh uang. Jadi benar-benar mereka menjual, ya kalau memang misalnya sudah kelebihan rumah aja, jadi dia jual. Dan susah banget dapat harga BU di sini. Sekarang Navapak akan meluncurkan namanya Layton. Jadi Layton ini adalah kenapa saya sebutkan lokasi. Kamu kalau pernah ingat di episode pertama, Ruang Feng Shui, saya pernah menjelaskan bahwa Feng Shui terbaik adalah bersandar di gunung, menghadap ke lautan, itu BSD banget, which is BSD banget. Tapi ada poin ketiga yang sering orang lupa, dipeluk oleh sungai yang mengalir. Nah, di Layton ini, bener-bener lokasinya kalau kamu lihat di Google Maps, nanti kameramen kita zoom out dari Google Maps yang satelit, lokasi Layton itu bener-bener dipeluk seperti ini, Pak. Wow, ini feng shui-nya berarti lebih berlipat-lipat lagi dari Linden? Yes, benar. Kalau Linden masih agak sana, tapi kalau Layton benar-benar dipeluk. That's why kenapa harganya juga lebih di atasnya Linden. Berarti dia udah mencakup 3 unsur tadi nih, Ko ya? Yes, wah, itu dia. Makanya ini, ayo hari ini spesial banget. Kita dapat giliran paling pertama untuk mengulik feng shui dari Layton. Yang khususnya ini lebar 12. Saya sudah datang dari awal buruan tadi. Setiap rumah itu dilihat dari arah hadapnya, lalu menyesuaikan layout di dalamnya. Nah, ayo kita sekarang cek untuk arah hadap terlebih dahulu. Untuk mencek arah hadap, kamu nggak perlu tuh bawa-bawa kompas yang kayak orang bawa piringan DJ gitu kan. Sebenarnya cukup bisa pakai iPhone masing-masing aja. Oke. Cara cek arah hadapnya aku ajarin ya. Jadi di sini, kamu taruh HP kamu di sini. Nah, ini arah hadap rumah itu. Jadi sebenarnya nggak perlu dari pintu juga. Pokoknya harus dilihat dari arah hadap muka rumah ini menghadap kemana. Oh, fasadnya ya, yes, Ko ya? fasadnya arah hadap kemana. Nah, ini bisa dilihat arah hadapnya 325 derajat itu menghadap ke northwest. Kan sebenarnya kalau rumah itu menyesuaikan tanggal lahir masing-masing, jam lahir masing-masing. Tapi kalau namanya developer mau nyosokin semua tanggal lahir mah pusing juga. Akhirnya akan dibentuk seperti Layton ini, disesuaikan layout di dalamnya sesuai dengan arah hadap yang di sini. Oh, jadi Layton juga mikirin itu, kok? Yes, itu dia. Makanya aku suka banget kalau ajak kamu jalan-jalan ke area Navapak. Menarik banget nih. Yes. Untuk lihat Hong Shui itu, Feng Shui lah, Feng Shui. Itu bahasa Hongkong tuh Hong Shui. Nah, ini arah hadapnya, itu adalah Northwest. Dan saya terima unit ini, itu di tahun 2025, let's say. Itu sudah masuk periodik 9. Kita kasih clue-clue aja mana spot-spot dari rumah ini yang terbaik untuk masak. Nah, contohnya ya, yang ini bagus untuk dapur. Yin dan yang ini bagian depan. Yin yang ini bagus untuk tempat tidur boleh. Yang bagus juga untuk tempat area masuk. Area pintu utama. Nah, kebetulan kan kita di sini nih. Iya. Area pintu utama lumayan bagus juga di sebelah sini. Deket ya, Ko ya? Deket lah, kurang lebih cincai-cincai lah, kurang lebih ya. Nah, ini yin, ini adalah area yang bagus untuk tempat tidur. Nah, makanya kalau gitu, sudah ada contekan ini, mari kita cek ya rumahnya. Kira-kira ini sesuai nggak nih? Sesuai nggak nih? Tidurnya dengan ada di sebelah kanan. Yes, betul. Untuk layout, nanti teman-teman bisa lihat juga di rumah, ada layout dari Layton lebar 12 ini kita tampilkan di layar. Oke, sip, kita lihat. Nah, Ter, ini kan kita di lantai paling dasar. Kita kasih lihat dulu ya. Ini, kalau setelah dari gambar yang tadi saya gambar, lokasi yang di belakang ini di tengah adalah area yang. Area yang itu adalah bagus untuk aktivitas kerja, masak, ataupun berolahraga. Nah, kita cek ya, ini ruangan dipakai untuk apa?
Wah, kan, bener kan? Pas banget kok. Ini untuk area olahraga. Waduh, ini udah dipikirin banget berarti sama developernya ya? Sebenarnya ini sebenarnya ruang tamu, kamar tamu untuk tempat tidur. Tapi jauh lebih baik digunakan untuk aktivitas yang istilahnya. Yang Dan proofnya nih beneran untuk olahraga. Wah, keren-keren. Makanya udah dipikirin sama Navapak. Nah, contoh ruangan yang istilahnya kotak ini kosong, nggak ada yin dan yang itu bebas mau diapain aja. Sebenarnya ya, ini untuk dijadikan tea room. Iya. Ngopi-ngopi santai juga bisa. Bebas ya untuk spot ini. Ya, oke, kita lanjut ke lantai ke pertama malah. Ini kan ground floor. Oke, yuk masuk. Oke. Nah, ini di lantai 2 ya, kok ya? Ya. Kamar nih, kok. Iya. Nah, kita lihat ya. Lihat ya. Nah kan, sebenarnya gampang kan untuk ngecek feng shui for home buyers, malah saya bilang. Bener loh ini. Nah, ini belum dicek nih, ya kan? Depannya. Ini sesuai hitung-hitungan saya, ini adalah bagus untuk tempat yin maupun yang. Yin jadi berarti boleh buat tempat tidur. Benar-benar ditempel buat tempat tidur. Iya, sesuai. Kan? Nah, Papa kayaknya konsulnya ke Kohendra ya? Semoga ya, semoga. Karena ini kan Hong Kong Land juga, dia joint venture. Jadi Hong Kong pasti mikir lah kayak gitu. Cuman ini biasa adalah ada yang kurang senang dengan tempat kamar mandi itu di belakang tempat tidur. Oh, kenapa tuh kok? Sebenarnya kan jadi kayak pikiran jadi bisa negatif. Oh. Solusinya gampang banget. Tinggal pindahin aja matras ini ke sebelah sana. Iya. Ya kan? Bener. Sebenarnya ya tak jadi masalah. Oke. Jadi kalau kaki ngadep ke kamar mandi tuh nggak apa-apa kok? It's okay. Yang penting kepala jangan ada ngadep kamar ke mandi. kamar mandi. Oh, oke. Oke, kita cek lagi ya untuk ruangan yang lain. Lantai 2 nih ada apa lagi nih? Ini berarti saya udah cek. Yang ini yang terbukti. Yin dan yang terbukti. Nah, tengahnya yang malah dia kasih tempat untuk lift. Di sini. Jadi ini area bagus untuk pergerakan. Nah, dia kasih tempat untuk lift. Emang rumah sultan. Nah, kita masuk ke daerah dapur. Dapur ini apakah benar-benar ditempatkan di daerah yang bagus untuk aktivitas yang? Mari kita cek. Bagus. Cek. Approve nih. Wah, jadi sebenarnya kalau misalnya orang yang benar-benar merhatiin feng shui, beli rumah di Clayton ini udah oke banget ya, kok ya? Sudah satu paket komplit malah saya bilang. Jadi nggak perlu banyak ubah-ubah. Plus daerah yang itu bagus ditaruh kolam renang. Nah, ini dia. Kolam renang di belakang. Yes. Kenapa dia nggak Kenapa dia nggak taruh samping? Kenapa dia nggak taruh sebelah sana gitu? Dia udah pikirin feng shui-nya di mana. Gitu. Oke, ini cek ya berarti. Ini juga tengahnya cek. Ini daerah yin. Ini kita coba cek di lantai 2. Boleh. Oke. Yuk. Nah, Ter, ini kita sudah di lantai paling atas. Iya, lantai 3. Dan kita lihat, wah ini bagus banget ya. Dibikin mezanin sampai lihat ke bawah. Iya, ini kayak semacam loft gitu ya, kok ya? Soalnya bisa ngelihat langsung ke lantai yang di bawahnya nih. Ketahuan langsung masak apa ya? Harumnya sampai atas. Ceilingnya juga jadi luas banget ya, kok? Ya, ini memang megah banget sih. Keren sih nih. Nah, kalau ini feng shui-nya gimana nih, kok? Ah, ini kan kita ada di lokasi yang bagus untuk aktivitas yang. Clayton memberikan ini aktivitas untuk bekerja. Oke. Cocok kan? Approve. Makanya kalau misalnya saya ditawarin mau beli rumah di mana, Navapak saya pilih untuk Clayton. Jauh malah lebih daripada Linden, saya pilih Clayton. Karena ini udah approve 3 unsur tadi tuh ya, kok yang pertama. Itu dia, makanya. Senang banget sih, Ter. Ini untuk connecting dengan sana ya. Oh, sambung dengan area tempat tidur anak. Oh. Nah, ini kita lihat nih, anaknya jomblo nggak nih? Coba ya. Tolong dicek ya, kok ya. Ini penting banget ini. Oke, good banget. Ini good nih, kok. Iya, Tera inget kan, kalau misalnya kamar anak, sebaiknya jangan kamarnya kasurnya di pojokan, mepet. Karena apa? Nanti jomblo. Susah tuh jodohnya tuh, kok. Berarti harus ada nakasnya ya, dan ada space kiri kanan. That's gitu. it. Ini desainnya bagus banget. Dan yang saya suka, ini berada di area yang bagus untuk tempat tidur yin. Oh, cocok juga. Approve juga. Oke. Gitu. Jadi, ya kalau yang nggak mau ribet untuk renov, pilih Clayton. Langsung ini, feng shui-nya udah bagus banget ya. Itu dia. Terakhir, kamar terakhir kita cek apakah dia benar di lokasi yin. Oke, yuk. Thank you.
Nah, ini kamar anak terakhir nih kok. Ah. Coba kira-kira feng shui-nya approve juga nggak nih ruangan terakhir? Wih, pas ya. Oh, cuman cukup disayangkan adalah memang masih kamar mandi di belakang. Tapi untuk lokasi ini berada di yin dan yang bagus. Yang tadi di ruangan paling depan. That's it. Jadi sudah dipikirin banget, cuma minor aja pindah kasur doang itu. Iya sih, bisa diakalin ya kok ya? Bisa diakalin lah, cuma memang ya kendalanya di pintu inilah. Kenapa tuh kok? Ketemu pintu dan ini aja sih kena. Cuma mungkin bisa diakalin pintunya ada salah satu yang digeser. Itu. Kecil lah, itu minor banget. Makanya buat teman-teman yang di rumah juga mau lihat rumah yang sesuai untuk Feng Shui, sebenarnya agak sulit. Kenapa? Karena harus disesuaikan dengan tanggal lahir mereka. Tapi kalau nggak mau pusing-pusing, pilih Layton untuk sudah satu paket komplit. Tinggal kalau misalnya kamar pindah kasur aja udah approve banget nih neighbors. Oke, itu aja. Jadi kalau misalnya mau belajar Feng Shui lebih dalam lagi, sebenarnya bisa enroll aja teman-teman di rumah di Snapin University. Untuk informasinya bisa, ya mungkin di bawah ini udah langsung ditempelin sama editor. Oke. Wah, berarti Layton BSD ini benar-benar udah approve secara Feng Shui ya kok ya. Pertama, tadi 3 unsur yang Koko jelasin di awal, itu udah approve semua, dipeluk sama sungai, terus apalagi kok? Bersandar di gunung, menghadap ke lautan. Wow, dan setelah kita cek juga dari spot-spot ruangannya juga ternyata approve juga ya. Approve. Dan itu penting loh, nggak boleh sempat salah tempatin. Misalnya ya, bagus buat dapur, tapi malah dijadiin tempat tidur. Nah, itu tidurnya susah. Oh, berarti kalau teman-teman nih yang insomnia mungkin rumahnya itu harus dicek tuh ya kok. Betul, betul. Itu dia. Oke, nah Biasa sih yang ngecek gara-gara jomblo sih. Oh gitu ya? Nah tadi kita juga udah cek nih dari kamar-kamarnya ternyata juga udah bagus banget spotnya untuk teman-teman nih di sini. Ya. Nah kalau misalnya teman-teman nih mau belajar lebih banyak tentang Feng Shui, kira-kira bisa di mana nih kok? Kalau di video ini doang kan terbatas ya kok? Iya, iya. Saya juga kaget sih, milenial ternyata banyak yang mau belajar Feng Shui. Iya, itu dia makanya. Karena penting banget, karena kan milenial sekarang udah mulai tergerak hatinya untuk membeli properti pertama mereka. Nah, ini itu nggak apa-apa, karena kita dari Snapin juga menyediakan Snapin University. Salah satunya ada kurikulum Feng Shui for Home Buyers. Ya, itu jadi menarik. Boleh teman-teman yang di rumah silakan enroll. Mungkin di sini ada bisa dikasih keterangan kontak personnya. Jadi kita one stop solution lah buat teman-teman soal properti. Ilmunya pasti semuanya daging dan kita di sana juga bahas tentang properti yang lain ya kok ya. Salah satunya tentang Feng Shui itu dibahas secara detail di sana. Ya, karena memang terbukti lah konglomerat-konglomerat di Indonesia semua pasti pakai Feng Shui. Ya, salah satu ini proyek paling hits di BSD yang baru aja launching dan ini proyeknya sekarang paling termegah ya kok ya? Termegah saat ini. Termegah dan ternyata mereka juga mikirin banget Feng Shui-nya ya. Betul. Oke, sekian neighbors untuk Rumah Feng Shui episode kali ini. Nanti kalau misalnya neighbors mau belajar tentang Feng Shui lagi, boleh ikut Snapin University atau nonton video kita selanjutnya ya kok di episode selanjutnya. Sampai berjumpa selanjutnya. Bye neighbors.